Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk di halaman 17. Ya, halaman 17. Silakan para jamaah barangkali yang pengen megang kitabnya itu dibawa. Ini kebetulan harganya 30.000. Ini nanti akan disumbangsikan untuk daripada Lajisnu ya. Sebagaimana biasanya bahwa pengajian kita ini pengajian rutin yang sifatnya adalah ngaji ala santri. Jadi nanti ada sedikit bahasa mungkin yang agak sedikit aneh ya, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimakumullah. Wa iyyaka, dan takutlah kamu. Wa zahulal qalbi ing. Wa zuhulal qalbi, dan lupane hati. An wahdaniyatillahi ta'ala, saking sifat wahdaniyatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa awwalu darajatiz zakirina, maka utawi kawitane derajat pira wong kang zikir iku istihdharu wahdaniyatihi, amrih ngadiraken sifat wahdaniyatnya Gusti Allah ta'ala, maha luhur Gusti Allah. Wa ma dzakaruhu, lan ora inget ing zikir sapa adzakiruna wong kang zikir-zikir kabeh. Wa futihalan dibuka apa adzikir alaihim ingatase istihdar wahdaniyatihi ta'ala illa bi istihdarihim, angin kelawan amrih ngadiraken adzakirin. Dzalika ing mengkonon istihdar wahdaniyatihi ta'ala. Wa ma turaddu, dan ora ditolak sapa adzakirin illa bi dzikrihim, angin kelawan zikir adzakirin ma'a ghalabatiz zuhuli ing dalam sertane nglindine lupa alaihim ingatase adzakirin. Wa tasta'inu, dan amrih jaluk pitulung sapa sira ala dzalika ingatase mengkonon istihdar wahdaniyatihi ta'ala biqum'i syahwataini, kelawan nahan atau ngekang syahwat loro. Al-batnu, rupane weteng atau perut. Wal farju, dan kemaluan. Wala yudaduka, dan orang ngalangi sopo sira fillahi ing dalam Gusti Allah opo illa nafsuka, angin hawa nafsumu. Wa ma utawi barang iku aksara luwih akeh opo ma tawaddaduka, dadi demen sopo sira dil khalqi maring makhluk. Wa ma utawi barang iku aqalla luwih setitik tawaddaduka, dadi demen sapa sira lil haqqi maring Gusti Allah kang hak. Lil haqqi maring Gusti Allah kang hak. Lau futiha lamun dibuka laka kadue sira apa babut tawaddudi, pintune demen
ma'allahi ing dalam sertane Gusti Allah. La ra'aita yaktina ningali sapa sira al ajaiba ing pira-pira keajaiban. Rakaatani utawi salat 2 rakaat fi jaufil laili ing dalam tengah malam iku tawaddadun arane demen. Ayadatuka utawi nengoke sira lil maradi kadi wong kang gering. Nah, ini ada sedikit redaksi yang kurang ya. Jadi ada penambahan tawaddadun arane demen. Sholatuka utawi salatmu, sholatuka utawi salat sira alal janaizi ing atase jenazah iku tawaddadun dadi arane demen. Alal masakin ing atase wong kang miskin iku tawaddadun arane demen. I'anatuka utawi nulungi sira li akhika maring sedulure sira al muslimi kang muslim iku tawaddadun arane demen. Imatatuka utawi nyingkirakane sira al adza ing pilara amit tariqi saking dalan iku tawaddadun arane demen. Walakin as-saifa dan tetapine pedang al-matruha kang tajam iku yahtaju dadi butuh apa as-saif ila sa'adin tumeka maring pegangan. Wala ibadata lan orana ibadah iku tetep anfa'u kang lebih manfaat laka kadwi sira minadz zikri saking zikir. Innahu stune zikir iku yumkinu mungkinaken apa az-zikir asy-syaikha ing wong tua. Asy-syaikha wong tua al-kabira kang renta. Wal maridha dan wong kang gering. Alladzi la yastati'u kang ora mampu sapa az-zakir. Al-qiyama ing ngadeg. Warruku'a dan ruku, wassujuda dan sujud. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pekan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang babu halawati mahabbatillah. Bab yang sebelumnya adalah menjelaskan bagaimana rasa manisnya diri kita bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke dalam bab istihdharul qalbi biwahdaniyatillahi ta'ala, yaitu menghadirkan di dalam hati kita sebuah sifat Allah yang sifatnya adalah tunggal. Nah, Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari senantiasa berpesan kepada kita semuanya. Takutlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lupanya diri kita dalam mewahdaniyatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tingkatan derajat daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa di dalam dirinya, wabil khusus di dalam hatinya adalah bagaimana menghadirkan Allah. Jadi kalau tingkatan bagaimana derajatnya dalam sebuah zikir adalah bagaimana mentiadakan tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, biasanya kalau kita zikir sebagaimana pekan yang lalu, antara lisan dengan hati kita biasanya berbeda. Kalau antara lisan dengan hati kita tidak bisa mentauhidkan Allah dalam satu, maka dalam hal ini maka kita tergolong daripada orang-orang yang merugi. Nah, karena sesungguhnya dikatakan yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan dibukakannya bagi orang-orang yang berzikir itu adalah bagaimana di dalam hatinya senantiasa tertanam yang namanya sifat Allah. Tuh. Karena dikatakan di sini wa ma turaddu illa bidzikrihim ma ghalabatiz zuhul alaihim. Bahwa sesungguhnya zikir kita ini tidak akan ditolak oleh Allah kecuali dalam zikir kita ini termasuk daripada orang yang kosong dari Allah. Tuh. Makanya perlu adanya sebuah keseimbangan antara lisan ketika kita berzikir dengan hati sesuai dengan zikir. Contoh, sebagaimana kemarin sudah saya katakan dalam sebuah kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan sebuah kalimat la ilaha illallah, maka sebuah konsekuensi yang harus kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah konsekuensi yang harus kita hadirkan dalam hati kita, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah konsekuensi dengan sebuah kalimat tauhid dengan Allah, maka kita pasti akan berkata, saya tidak akan pernah menangis kecuali di hadapan Allah. Saya tidak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Saya tidak akan pernah lari dari segala bentuk permasalahan kecuali kepada Allah. Ketika konsekuensi kalimat tauhid ini sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita termasuk daripada orang-orang yang berzikir sesuai dengan sebuah arahan, yaitu bagaimana diri kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena pada konsepnya yang tidak membuat sebuah balance antara zikir lisan dengan hati kita, adanya dua syahwat. Apa syahwat yang pertama? Yaitu al-batnu wal farju. Yaitu berkaitan tentang bagaimana perut ini harus terisi. Dalam arti tentu kehidupan kita ini lebih cenderung mana. Kemudian kita ini lebih apa? Bukan hanya permasalahan perut, tetapi yang menjadi sebuah bentuk penghalang pada diri kita dalam sebuah zikir adalah hawa nafsu yang berkaitan dengan kepuasan secara seksualitas. Tuh, itu yang senantiasa membuat diri kita ini apa? Semakin jauh dari Allah. Gitu. Karena sesungguhnya yang menghalangi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang lain. Bukan karena teman, bukan karena apapun yang kita lakukan, tetapi yang menjauhkan diri kita kepada Allah adalah diri kita sendiri. Makanya dalam sebuah hadis dahulu pernah saya katakan, man arrafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi barang siapa yang mampu mengenali dirinya sendiri, maka otomatis dia akan mengenal Allah. Dalam arti apa? Jelas. Ketika kita memiliki sebuah penyakit yang sifatnya batiniah, terkadang kita ini orang yang lupa. Paham Pak maksudnya? Paham nggak? Contoh, kita punya penyakit yang namanya sombong. Akhirnya apa? Akhirnya dengan penyakit sifat sombong inilah yang akhirnya menjauhkan diri kita dari Allah. Oh, di sini mah nggak ada yang lebih pintar kecuali dari saya. Oh, di sini mah nggak ada yang lebih kaya dari saya. Oh, di sini mah nggak ada yang lebih tinggi derajatnya dari saya. Nah, itu adalah sebuah penyakit batin yang terkadang kita tidak sadari. Makanya gini Pak, pernah guru saya mengatakan dan berpesan, contoh sederhana, kalau kehebatan seseorang itu dinilai dia mampu di dalam membaca kitab misalnya Fathul Wahhab,
Fathul Mu'in, Ihya Ulumuddin, mungkin bagi kita itu mudah. Benar. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana mengaplikasikan sesuatu ilmu yang ada dan pernah kita dapati. Nah, itu yang paling sulit. Karena apa? Karena cinta kita ini dikatakan wa ma aktsaru tawaddaduka lil khalqi wa ma aqalla tawaddaduka lil haqqi. Karena pada konsepnya kita ini lebih cenderung, lebih banyak cinta kita ini kepada makhluk. Dan cintanya kita kepada Allah lebih sedikit. Buktinya apa? Kalau kita menanamkan sebuah cinta kita lebih besar kepada Allah ketimbang makhluk, maka dikatakan futihalaka babut tawaddudi ma'allah la ra'aital ajaib. Kalau Allah rasa cinta kita kepada Allah lebih besar, maka segala bentuk keajaiban. Nanti salah satunya ada, Pak. Kenapa wali itu dia bisa terbang, jalan di air dan lain sebagainya. Jadi kitab tasawuf, kitab Tajul Arus ini sebenarnya kitabnya orang yang pengen jadi wali, Pak. Pengen jadi wali. Dalam arti wali itu pengen jadi kekasih Allah. Gitu. Nah, sebuah bentuk rasa demennya lebih suka kita kepada Allah lebih banyak. Ketika kita melaksanakan sholat tengah malam, melaksanakan sholat sunnah yang lainnya, yang kita lakukan pasti karena sebuah kerinduan diri kita kepada Allah. Ketika kita melihat rekan kita menengok orang yang sakit adalah sebuah bentuk rasa cintanya kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita mencintai makhluk. Ketika kita mencintai makhluk, maka di situ pula kita berpikir dan kita berkata bahwa ini adalah ciptaan Allah. Tuh. Saya pernah cerita, Pak. Al-Imam Al-Ghazali satu ketika ini kan, ketika diperlihatkan sebuah alam akhirat, ketika dia di hadapan Allah, dihisab di hadapan Allah, dituangkan semua, Pak, amaliyahnya. Saya orang yang giat puasa, saya orang yang rajin membaca, saya orang yang alim dan lain sebagainya, luar biasa. Tetapi kata Allah apa? Saya tolak ibadahmu. Saya tolak amaliyah daripada ibadahmu semua. Akan tetapi ada sebuah ibadah di mana ibadahmu itu yang paling aku terima. Apa? Ketika ada seekor lalat meminum tintanya daripada Syekh Al-Imam Al-Ghazali yang sedang menulis. Jadi ketika mau menulis, hinggaplah lalat dalam wadah tintanya, kemudian dia biarkan. Karena apa? Dia berpikir, oh lalat ini haus. Kasihan ini adalah ciptaan Allah. Gara-gara dengan seperti itu, amaliyah yang begitu banyaknya akhirnya diterima oleh Allah. Makanya cari sebuah amaliyah di mana amaliyah ini menjadi sebuah bentuk andalan kita ketika kita menghadap kepada Allah. Salat kita bukan orang yang rajin salat. Sedekah kita bukan orang yang hebat dalam sedekah. Maka carilah amaliyah yang paling Allah sukai terhadap diri kita. Misalnya apa? Misalnya kita menyingkirkan sesuatu yang ada di pinggir jalan yang bisa dilalui atau melukai orang lain. Nah, itu mungkin salah satu penyebab di mana Allah menerima segala bentuk amaliyah yang kita lakukan. Nah, Bapak jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa zikir ini adalah sesuatu yang paling bermanfaat? Karena yang namanya zikir sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Orang yang sudah tua, orang yang sakit, orang yang tidak mampu untuk berdiri, duduk, ruku dan sebagainya, maka yang paling berzikir kepada Allah. Zikir itu yang penting istiqomah, Pak. Jangan lihat banyaknya.
Misalnya Bapak sering mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, ini harus terus diistiqomahkan. Jadi intinya apa? Zikir ini adalah sesuatu yang paling mudah dan disukai oleh Allah. Tuh, paham? Insya Allah. Nah, kalau ngaji tasawuf ya begini, Pak. Artinya apa ngajinya? Banyak bermuhasabah di diri tentang amaliyah kita, tentang ibadah kita kepada Allah. Lanjut apa udah? Ngopi-ngopi aja Pak, ngerokok aja nggak apa-apa. Kalau nggak begitu, kayak pada ngantuk bukan apa-apa. Saya aja kalau kagak ngerokok ada puyeng saya. Wa qala al-musannifur rahimakumullah wa alam dan berluas sapa sira. Wa alam dan ketahuilah oleh kamu annal ulama astuhune para ulama. Annal ulama astune pira-pira ulama wal hukama dan pira-pira wong kang ahli hikmah. Iku yu'arrifunaka ngawaruhaken sopol ulama kaifa hale kaya apa tadkhulu manjing sop ikutan kaifa hale kaya apa tadkhulu manjing sopo sira ilallahi maring Gusti Allah taala haleluhur Allah harraaita ana taningali sopo sira mamlukan wong kang dadi budak awwalama ing dalam kawitane barang yushtari kang dituku sopo mamlukan yasluhu maka dadi patut sopo mamlukan bukan lil khidmati maring khidmah bal yu'ti balik diberikan sapa mamluk liman maring wong yurabbihi kang didik sapa siman ing mamluk wa yu'allimuhu dan ngaweruhaken atau ngajaraken sapa man ing mamluk al adaba ing adab fa in salaha maka lamun patut sapa mamlukan wa arafa dan weruh sapa mamluk al adaba ing adab qaddamahu maka ngajuaken sapa man ing mamluk lil malaki maring ratu kadzalika kaya itu al auliya utawi para wali radhiyallahu anhum iku yashabuhum mbaturi atau nemeni sapa auliya iku yashabuhum mbaturi ing al auliya sapa al muridu wong kang murid sopo al muridu wong kang kendak hatta yarju. Nah, ini bukan hatta yajju tetapi hatta yarju. Hatta yarju sehingga ngarepaken sopo al auliya bihim kelawan al murid ilal hadrati tumeka maring hadire Gusti Allah. Kal awwami kaya wong kang berenang idza arada tatkala ngarepaken sopul awam ayu alima nyentang ngajarakan sopel awam as-sobiya ing perapil as-sobiya ing bocah kecil al-auma ing berenang yuhadhihi ngarahakan sopo al-awam ing as-sobi ila ayyusliha tumeka maring nyentang mahirakan atau matutaken sopo awam al-auma ing renang wahdahu halis wijine sobi fa idza sholaha maka tatkala patut atau baik sapa as-sabi jazzahu maka nglebuaken sapa siman ing sabi fil lajjati ing dalam gelombangnya laut fil lajjati ing dalam gelombang laut watarakahu dan ninggalaken sapa al-awwam ing as-sabi wa iya kalan wedine sira anta kida nyentang nikad ngeyakinaken sapa sira. Nah, ini bukan annahu tetapi alla yatawassal bukan annahu. Ini jadi la'ala shawab ini sesuai dengan cetakan yang aslinya yang redaksi Jawa. Ini kan cetakan Mesir ini Pak ya, cetakan Mesir. Allah yatawassala nyenta ora jadi wasilah sapa siman bil anbiya iklawan sebab para nabi wal auliya dan pir-pir wali wassalihin lan pir-pir wong kang saleh fa innahum makastunil anbiya wal auliya wassalihin iku wasilatun wasilah perantara ja'ala hadadi akan ing wasilah sapa Allah ilaihi maring man
Li anna kulla karamatin karena setune saben-saben karamah lil wali kadue wali hiya utawil karamah iku syahadatun nyakseni bisidqin nabi kelawan bener kanjeng nabi. Di annaha karena setune karamah iku jarat berlaku atau berjalan apa al karamah ala aidil awliyai ingatase pira-pira kekuasaannya para wali atau ingatase dirinya para wali. Mithlu kharaqil adati ku seperti nyulayani pira-pira adat. Wal masyi dan melaku alal ma'i ingatasi banyu. Wal tayrani dan terbang fil hawa'i ing dalam angkasa. Wa ikhbaril mughibati dan ngabarakan pira-pira perkara kang gaib. Wa nam'il ma'i dan ngeluarakan atau memancurakan banyu. Wa nahwi dzalika dan sepadane mengkono-mono kabeh. Li annahum karena setune wali ikula yuqta ora diupeni atau tidak diberikan sapa wali dzalika ing mengkono-mono karamah illa li ajlihim angin karena nambahe kebaikane para wali atau illa li ajlihim angin karena arahe manusia. Nah, sekarang bagaimana bab ini yang selanjutnya adalah tariqah dukhuli ila ma'rifatih, yaitu jalan bagaimana diri kita masuk ke dalam sebuah kema'rifatan kepada Allah. Dijelaskan di sini bahwa sesungguhnya para ulama, guru-guru kita ini sudah mengajarkan kepada diri kita bagaimana diri kita ini supaya bisa dekat dengan Allah. Nah, biasanya guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, bagaimana memasukkan supaya diri kita ini bisa dekat dengan Allah pasti dengan berbagai cara. Apa? Yaitu dengan biasanya dikasih amalia, dikasih amalan, atau dikasih sebuah bentuk suri tauladan yang pada intinya bisa mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita punya guru tetapi malah menjauhkan diri kita dari Allah, berarti bukan guru namanya. Jadi yang namanya guru, ya, yang namanya murabbi, ini adalah orang yang bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita punya guru tetapi semakin jauh daripada Allah, maka perlu dipertanyakan apakah guru kita yang salah, apakah diri kita yang benar. Intinya seperti itu. Nah, sebagaimana kita pahami bersama bahwa salah satu yang harus kita yakini pada diri kita adalah apa? Bisa mampu berdekat dengan Allah, mampu bisa dekat dengan Allah, yaitu dengan sebuah wasilah. Wasilahnya dari apa? Wasilahnya dari para nabi, para aulia, dan orang-orang soleh. Nah, kalau kita tawasulan itu adalah sebuah wasilah, Pak. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah sebuah bentuk bagaimana diri kita mendekatkan kepada Allah. Makanya kalau guru-guru kita itu biasanya kalau tawasulan itu panjang, Pak. Ayo para nabi, ya kan? Ada Balyan bin Malkan, Khulafaur Rasyidin, wa baqiyatus sahabat Rasulillah, para sahabat, para aulianya, ayo disebutkan semuanya. Nah, kalau semakin kita banyak berwasilah kepada nabi dan para aulia dan orang-orang soleh, pada hakikatnya adalah diri kita ini dekat dengan Allah. Tuh, paham? Paham, Pak, maksudnya, Pak? Nah, karena apa? Sesungguhnya para wali ini diberikan sebuah kemuliaan atau karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Syahadatun bisidqin nabi. Karena mereka ini adalah orang yang mampu bersyahadah akan sebuah kebenaran daripada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kalau kita pengen mendapatkan sebuah karomah kemuliaan dari Allah, jangan pernah lepas yaitu membaca sholawat, Pak. Ya, jadi kemuliaan itu bukan hanya sekedar kita kayak wali yang lain, Pak. Kalau dicontohkan di sini, karena yang namanya wali ini itu adalah khawarikul adah. Khawarikul adah. Kadang-kadang mereka ini suka berbeda di luar kebiasaan kita. Contoh, banyak, Pak. Misalnya yang kita wakili, yang kita yakini misalnya ada Wan Sekhan, ya kan? Wan Sekhan. Ini kan khawarikul adah, Pak. Duit dibuang-buang, kadang-kadang apa dijadiin satu. Ini khawarikul adah. Yang kadang-kadang kita sendiri nggak bisa nalar. Mobil dicoret-coret lah, mobil dipecahin lah. Nah ini kan termasuk daripada khawarikul adah. Tuh. Kemudian apa lagi? Wal masyu 'alal ma. Kemudian para wali pun Allah berikan sebuah kemuliaan, ini mampu berjalan di atas air, bahkan terbang di atas awan, bahkan mampu memberikan sebuah informasi bentuk hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, semuanya itu apa? Semua itu diberikan oleh para wali karena apa? Karena illa li ajlihim, karena itu adalah sebuah bentuk akan sebuah nilai-nilai kebaikan untuk orang lain. Jadi intinya adalah bukan untuk dirinya, Pak. Paham? Kalau kita biasanya kalau diberikan kemuliaan misalnya nih, kita kan sering zikir kan, pedot tangan kita nggak mempan sama golok kan, wah dikasih karomah. Kadang-kadang kita bukannya apa? Bukannya banyak bersyukur kepada Allah, bukannya tambah dekat dengan Allah, tetapi semakin sombong. Misalnya kita bisa jalan mampu di atas api misalnya. Itu ada kebaikan yang kita lakukan tidak? Buat orang lain? Nggak ada. Sedangkan para wali itu melakukan seperti itu menimbulkan sebuah sisi kebaikan untuk orang lain. Bukan untuk dirinya. Paham? Itulah karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Paham, Pak? Insyaallah. Wa qala al-musannifu an Syaikhil Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu annahu qala ila akhir wallahu a'lam bis-shawab. Ngajinya lama-lama, Pak. Ada pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah. Yang penting kita istiqomah setiap malam Selasa. Sengaja kita ngajinya muter, Pak, dari masjid satu ke masjid yang lain. Ini adalah sekaligus memperkenalkan ada yang namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu ada dua, Pak. Ada yang secara struktural, ada yang secara kultural. Kalau yang struktural itu ada SK-nya. Tetapi yang kultural ini banyak, Pak. Amaliyah kita biasanya NU, ada tahlilan, ada maulidan, ya kan? Ada tawasulan, baca barzanji. Ini adalah kultur atau amaliyah daripada orang NU. Paham? Insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini terus kita berjalan, dan juga para tokoh-tokoh yang ada di Masjid Nurul Qomar, mudah-mudahan yuk kita sama-sama kita membangun Nahdlatul Ulama, insyaallah dengan keberkahan daripada guru-guru yang ada di Nurul Qomar, para asatidnya, para alim ulamanya. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama di Desa Setia Mekar semakin terus berkibar dan terus semakin jaya, yang semuanya itu adalah untuk limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat. Karena apa? Sesungguhnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri daripada NU, barang siapa orang yang mau ngurusin NU, nah barang siapa yang mau peduli dengan NU, aku jadikan sebagai santri. Tuh, pengen nggak, Pak, dijadiin di aku sebagai santrinya Mbah Hasyim? Dan bahkan didoakan orang yang cinta dengan NU, orang yang mau berkhidmat dengan NU, didoakan matinya husnul
khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah termasuk dari orang-orang yang Allah wafatkan satu persatu dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.